warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat semuanya ya Pak Ibu. Alhamdulillah. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita diberikan kekuatan untuk hadir di ruangan ini dalam rangka diseminasi modul budaya positif oleh saya sendiri Delvita Padriana dari SMP Negeri 16 Pada, merupakan aksi nyata dari calon guru penggerak angkatan 9. Jadi Bapak Ibu, kemudian salam buat Rasulullah Muhammad SAW kita kirimkan. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau kelaknya. Baiklah Bapak Ibu, sengaja hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka berbagi apa yang sudah kita pelajari di modul calon guru penggerak atau selama pendidikan guru penggerak. Kurang lebih kami sudah menjalaninya selama 2 bulan, mulai dari kegiatan luring dan kegiatan daringnya. Kegiatan daring itu ada namanya ruang kolaborasi, ada 2 kali dalam 1 minggu bersama fasilitator. Kemudian ada juga namanya elaborasi pemahaman, itu bersama instruktur yang biasanya bergantian, itu se-nasional ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga secara pendampingan atau secara luring, itu didampingi 1 kali 1 bulan oleh pengajar praktik langsung ke sekolah ini. Terus juga ada lokakarya sekali sebulan didampingi oleh pengajar praktik. Kemudian di samping tugas-tugas yang ada di LMS yang harus kita selesaikan, dan salah satunya adalah berbagi aksi nyata atau berbagi modul yang sudah dipelajari yang terkait dengan modul pendidikan guru penggerak. Ini salah satunya adalah yang pernah dipelajari budaya positif ini ya Pak Ibu, dibagikan kepada rekan-rekan guru di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, ini konsep inti dari budaya positif yang ada di modul pendidikan guru penggerak. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan penyelesaian kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini semua adalah budaya-budaya positif yang mesti dimiliki, atau sejumlah kompetensi yang mesti dimiliki oleh guru agar terwujudnya budaya positif di sekolah. Nah, ini contoh-contoh budaya positif yang sudah ada di sekolah kita. Kekuatan sekolah kita adalah di kolaborasi dan disiplin. Jadi tingkat kolaborasi dan kerjasama di sekolah kita tergolong tinggi ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, baik dari gurunya ataupun dari siswanya itu kerjasamanya sudah terbilang bagus. Terbukti kita bersama-sama untuk menyelesaikan di komunitas belajar, kita aktifkan komunitas belajar antar guru, kemudian kita pakai cara belajar, cara berkolaborasi di dalam kelas yang seperti ini. Nah, ini adalah contoh kolaborasi di dalam kelas ya Bapak Ibu. Kemudian ini kolaborasi antar guru sudah terjalin dengan baik. Ini salah satu contoh foto kegiatan yang sudah kita jalankan. Kemudian ini saya sendiri bersama siswa itu mencoba menerapkan penyelesaian kasus dengan segitiga restitusi namanya, nanti akan kita jelaskan. Nah, ini adalah salah seorang siswi putri yang diselesaikan kasusnya karena makan di dalam jam pembelajaran. Kemudian yang ini siswa putra itu diselesaikan kasusnya karena dia sering terlambat datang ke sekolah. Nah, jadi ini budaya-budaya baik yang sudah ada di sekolah kita, bahwa yang perlu kita lestarikan, yang perlu kita pertahankan agar ada peningkatan di masa yang akan datang.
Kemudian apa saja budaya positif itu? Budaya positif itu tentu terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai kebaikan yang diakui di daerah kita masing-masing. Tentu setiap kita akan mengharapkan nilai-nilai ini muncul ada pada diri murid kita kelak nantinya. Seorang yang peduli, kemudian dia rajin, integritas, punya rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian, komitmen, kreatif, baik hati, bijaksana, belas kasih, semangat, kesetiaan, bersyukur, percaya diri, kemudian kedermawanan, berprinsip, toleransi, belas kasih, kejujuran, bersahaja, percaya, bertujuan, dermawan, keteraturan, lurus hati, tenggang rasa, harga diri, kedamaian, ketegasan, gotong royong, rendah hati, keteguhan hati dan pengertian. Ini semua individual project atau nilai-nilai kebajikan dalam project nilai-nilai kebajikan yang mestinya ada dimiliki oleh setiap murid kita di masa yang akan datang ataupun melatihnya dari sekarang. Terkait dengan nilai-nilai sikap ini, sejumlah kompetensi sikap ini tertuang dalam kurikulum Merdeka adalah sejumlah kompetensi yang dinamakan profil pelajar Pancasila. Pernah dengar Bapak Ibu? Nah, apa saja? Berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Ada 6 dimensi yang mesti dimiliki. Dimensi pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini yang mesti terus kita kembangkan dari setiap peserta didik kita, baik dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler. Intrakurikuler tentu dalam PBM-nya ya Bapak Ibu. Kokurikuler yang mendukung PBM, contohnya adalah ketika kita pemantapan materi, ketika diberi pengembangan diri. Nah, ini terus kita latih, termasuk kegiatan proyek. Jangan fokus hanya pada penyelesaian proyek itu atau hasil yang mereka dapatkan, tetapi jauh daripada itu, fokus pada nilai-nilai sikap, kolaborasi, kerjasama. Apakah dia sudah bisa menghargai antar sesama? Apakah dia sudah tumbuh sikap saling tolong-menolong? Lebih daripada itu sebenarnya Bapak Ibu. Makanya kita pakai asesmen penilaian sikap dalam setiap kegiatan proyek kita itu. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, terkait dengan perubahan paradigma belajar. Kenal Bapak Ibu siapa ini fotonya Bapak Ibu? Tahu siapa itu Bapak Ibu? Ah ya, betul. Walaupun di sini dibuat KHD, tapi karena kita kalau lupa dengan foto ini, kita seorang pendidik, ini kan perlu dikaji lagi sebenarnya. Ini adalah Bapak Pendidikan Nasional atau Menteri Pendidikan pertama. Alhamdulillah, saya sudah melahirkan sebuah puisi tentang Ki Hajar Dewantara ini ya Pak Ibu. Walaupun belum diupload, belum percaya diri ya mau uploadnya, tapi di akun pribadi, YouTube pribadi sudah saya upload untuk melahirkan sebuah puisi tentang Menteri Pendidikan pertama kita, itu Ki Hajar Dewantara. Lain nampak nggak? Bagus, alhamdulillah. Ya, lain waktu kita share aja di grup kita, boleh kalian Bapak Ibu boleh dikasih masukan puisi tentang filosofi tentang Ki Hajar Dewantara.
Nah, konsep-konsep pemikiran Bapak Pendidikan Nasional kita ini, Ki Hajar Dewantara ini yang dipakai sampai sekarang ya Pak Ibu. Walaupun dia tidak ada, tetapi filosofi pemikirannya itu luar biasa. Nah, dia bahkan mengajak kita apakah posisi kita ini sebagai pengajar kah atau sebagai pendidik. Kalau kita hanya sebagai pengajar berarti yang cukup transfer materi kemudian selesai. Datang ke sekolah jam pembelajaran, masuk, transfer materi, selesai tugas, begitu jam pulang silakan kita pulang, besok kita balik lagi karena ada jam pelajaran kita. Ya, itu pengajaran. Kalau kita sebagai pengajar, ya itu yang kita lakukan. Mungkin tidak pernah kita memproses laku anak, memproses sikap anak, tidak pernah kita berhubungan dengan orang tua meskipun kita bukan wali kelas. Nah, jadi di dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sesungguhnya pendidikan itu bukan hanya transfer ilmu atau bukan hanya sebagai pengajar. Jauh dari itu, tuntutannya adalah kita sebagai pendidik. Dan pendidik ini luar biasa Bapak Ibu. Pengajar ada batasan waktunya. Begitu selesai kita transfer materi ya selesai. Tapi pendidik tidak ada batasan waktu. Mulai dari ayunan sampai ke yang lahat. Dan manfaatnya pun mengalir terus kepada kita. Lelah memang lelah. Ya. Memang butuh tenaga yang ekstra. Betul. Tapi sungguhnya pendidikan itu memang menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak. Ada tuntunan di sini. Sementara pengajaran mungkin tidak memakai kata menuntun. Walaupun kata menuntun itu sederhana, tapi maknanya dalam dan butuh sejumlah kekuatan dari dalam yang membutuhkan energi yang sangat besar. Perlu kolaborasi, perlu evaluasi diri, perlu refleksi diri. Apakah kita sejauh mana peran kita sebagai pendidik ini kita lakukan, dan selanjutnya akan ada perbaikan ke depannya. Jadi Bapak Ibu, pengajaran memang bagian dari pendidikan. Memang tidak ada pendidikan yang tanpa pengajaran. Tetapi pengajaran itu prosesnya dan pendidikan itu adalah hasilnya. Kenapa? Hasil dari semua pendidikan itu adalah budaya. Nilai-nilai budaya, nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita pelajari ini yang bisa diterapkan kelak ketika dia udah tamat, ketika dia udah lulus, ketika sudah menjalani serangkaian pendidikan ini, kelak dia menjadi seorang anggota masyarakat yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan tadi. Makanya pendidikan itu adalah tuntunan segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar dia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi ini ya Bapak Ibu. Nah, lanjut kita bahwa murid dan pendidik menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah pendidik ibarat petani. Mudah-mudahan ini simbol gambar ini adalah seorang petani yang bersemangat, petani yang begitu punya, sepertinya dari gambar tatapannya jauh ke depan. Ini ya Pak Ibu. Nah, dan murid kita itu adalah biji yang disemaikan. Kalau kita tanam padi ya bijinya, kalau kita tanam jagung ya biji jagung. Nah, seorang petani tentu mengharapkan hasil yang maksimal. Yang perlu dilakukan petani itu adalah menjaga kualitas tanah, kemudian pengairannya cukup, kemudian pencahayaannya cukup, membasmi dari hama-hama yang memungkinkan akan merusak padi tersebut, kemudian memberi pupuk dan sebagainya. Nah, itu peran kita. Jangan kita sebagai petani yang mengharapkan kita menanam jagung, tapi yang kita pakai cara menanam
bawang. Salah. Nah, kalau bibitnya anak tadi bibit unggul terletak di petani yang unggul, maka jadilah dia. Tapi walaupun bibitnya unggul terletak di petani yang tidak punya kekuatan untuk memprosesnya, nah tentu dia akan jadi barang ya begitu saja. Nah itu Bapak Ibu, begitu kuatnya filosofi Ki Hajar Dewantara ini menggambarkan kita bagaikan petani, meskipun ini adalah sebuah analogi yang dalam maknanya Bapak Ibu. Nah, ini sudah dekat dengan kita. 3 semboyan dari Ki Hajar Dewantara itu. Ingarso Sungtulodo. Inilah yang perlu dimiliki oleh seorang pendidik. Ing Madya Mangun Karso Tut Wuri Handayani. Ada di depan, ada di tengah-tengah, ada di belakang. Di depan sanggup kita memberi contoh. Kita bilang ke peserta didik, jangan sampai terlambat. Tentu kita dulu yang contohkan, kita datang tepat waktu. Ya Bapak Ibu, setuju? Nah, kemudian di tengah kita membangun semangat. Ayo anak, kamu pasti bisa. Tuh temanmu bisa, kenapa kamu tidak? Kamu pasti bisa. Menurut ibu, kamu lebih dari ini kemampuan kamu. Coba gali lagi, gitu. Kita beri semangat di tengah-tengah Bapak Ibu. Nah, Tut Wuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Ya, kita beri dorongan bahwa kamu coba lakukan ini. Ibu lihat saja dari sini. Kamu pasti bisa. Yang penting kamu percaya diri. Nah, ternyata dia bisa melakukannya. Baru dia itu kita bangun kepercayaan dirinya, Pak. Memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif tersebut ya Pak. Nah, budaya positif yang jadi tujuan kita adalah yang pertama disiplin positif. Motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Nah ini, apa itu disiplin positif? Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita ajarkan anak itu bertanggung jawab, punya rasa tanggung jawab dari dalam diri dan menumbuhkan kesadarannya berdasarkan nilai-nilai kebaikan yang sudah kita ketahui tadi. Kemudian disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, pujian atau hukuman. Jadi yang diminta di disiplin positif ini adalah motivasi dalam diri, bukan motivasi luar diri. Jadi terlepas dari pujian, terlepas dari hukuman, itu merupakan motivasi di luar dirinya. Nah ini dia motivasi perilaku manusia itu. Setidaknya ada 3 motivasi perilaku manusia yang menyebabkan manusia itu sendiri bertindak sesuai dengan apa yang dia inginkan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia ke sekolah tepat waktu karena dia takut dihukum nanti oleh guru piket. Begitu contohnya ya Pak Ibu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, dia mengerjakan tugas karena ingin dihargai atau dipuji. Nah, ternyata setelah kita pelajari ya Pak Ibu, menurut ilmu psikologinya, ternyata pujian atau penghargaan yang berlebihan itu tidak baik. Contoh, anak kita dia bertanya, siapa yang mau bertanya? Saya Bu.
Nah, bertanya yang si A. Oh iya, dijawab pertanyaan kamu. Nah, dijawabnya oleh guru itu. Bertanya lagi temannya si B. Wah, pertanyaanmu bagus. Dengan sendirinya bagaimana perasaan penanya pertama siswa tadi? Pasti dia akan tarik diri, introspeksi diri. Wah, berarti kalau ibu bilang pertanyaan si A, si B tadi bagus, berarti pertanyaan saya kurang bagus dong. Begitu ya? Nah, secara tidak langsung penghargaan menghukum. Penghargaan mematikan karakter yang lain. Nih, hati-hati. Ya, mungkin pernah secara tidak langsung kita begitu, karena kita senangnya kepada seseorang atau anak didik kita tadi, kita puji habis-habisan di depan temannya. Ternyata kurang bagus. Berikanlah pujian yang sekedarnya. Kapan perlu berikan pujian, hanya di depannya saja. Panggil dia. Apa yang kamu lakukan tadi, ibu sangat senang. Gitu. Kemudian berikanlah pujian itu, jelaskan apa indikator yang kita puji itu. Ya, ibu senang sekali pertanyaan kamu tadi, karena kamu sudah menggambarkan pemikiran dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu, berarti kamu sudah paham konsepnya. Jadi jangan dibilang, wah bagus, wah pintar, tapi tidak jelas indikatornya apa bagusnya, apa pintarnya gitu. Jadi hati-hati, pujian ternyata bisa menimbulkan efek negatif bagi peserta didik kita yang lain. Nah, motivasi yang ketiga adalah, ini motivasi yang kita harapkan ini dari Bapak, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini bukan lagi karena takut dihukum, bukan lagi karena ingin nilai-nilai saja, bukan hal lagi karena hanya ingin dipuji oleh gurunya, bukan hanya sekedar menghindari kalau dia tidak ingin dilibatkan dengan hukuman-hukuman yang lain. Bukan hanya itu. Nah, ini yang kita harapkan. Yang dua motivasi tadi adalah motivasi eksternal, motivasi ekstrinsik di luar dari dalam diri murid. Dan bagaimana teknik kita sebagai seorang guru, seorang pendidik, nah ini pendidiknya lagi berperan agar memunculkan motivasi intrinsik, motivasi internal yang ada pada diri murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Kira-kira kamu menjadi orang seperti apa? Ya, saya ingin menjadi orang yang jujur apabila dia mengambil barang temannya. Kenapa? Ya, karena saya ingin dihargai. Karena saya ingin diterima di kelas itu. Kalau dia sering dibully. Kalau begitu, apa yang seharusnya kamu lakukan? Kita tanya lagi ya Pak Ibu. Ya, biar dia berpikir. Ya, kalau begitu saya akan merubah sikap saya. Saya tentu akan menjaga, tidak lagi mengambil barang-barang orang lain. Ya, tidak lagi melakukan mengejek-ngejek teman saya. Nah, coba besok kita tanya lagi, bagaimana perasaannya? Ya, saya merasa lebih dihargai dan diterima di kelas itu. Saya merasa bagian dari mereka. Berarti kamu sudah berhasil. Kita beri pujian kepada dia. Jangan pula kita pelit memuji Pak Ibu, kalau kita sepanjang pujian kita langsung kepada anak yang sudah berusaha berbuat yang lebih baik. Ya Pak Ibu, maka dari itu hindari hukuman. Hukuman ini akan merubah mindset mereka dan akan berubah menjadi pribadi yang tidak mengeluarkan karakter yang sebenarnya. Hindari hukuman, pemberian penghargaan yang berlebihan, karena ini akan mengurangi motivasi internal dari dalam dirinya, kurang bisa untuk mengeksplorasi diri. Nah, sebagai seorang guru, ketika anak berbuat salah, ketika dia sudah menyimpang dari apa yang kita harapkan, sebenarnya dia sudah tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya Bapak Ibu. Kebutuhan dasarnya itu yang tidak terpenuhi, baik di rumah ataupun di sekolah.
Cobalah kita lihat kasus anak-anak kita yang tersandung, yang sudah pernah mungkin di luar dari dugaan kita, ternyata apa keadaannya. Setelah kita gali baru kita ketahui, wah ternyata tidak masuk dalam akal pikiran kita apa yang sudah dia jalani selama ini. Kita membaca sesungguhnya kebutuhan dasar apa yang belum dia penuhi, yang belum terpenuhi bagi dia. Apakah penguasaan? Makanya dia menyakiti temannya, menyakiti diri sendiri. Mungkin dia punya jiwa pemimpin di kelas itu tapi tidak pernah tampil karena kita tidak ada rasa percaya kepada dia. Makanya dia mau untuk berbuat atau menyakiti temannya. Apakah kurang kasih sayang dan rasa diterima? Mungkin ketika di rumah dengan kondisi broken, ya, rumah tangga berantakan, kurang kasih sayang di keluarga. Di sekolah pun dia amburadul, kemudian dia dapat hukuman yang tiba-tiba begitu, kita cap langsung, kamu lagi, awak juga. Kini ibu nak mau, awak beranjak keluar. Nah, sebenarnya dia yang dia butuhkan sinilah. Bicara dengan dia akan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Ibu paham apa yang kamu rasakan. Nah, di sini posisi kita beda lagi. Ya Pak Ibu tidak langsung menjustis, tapi Ibu ingin kamu seperti ini. Kira-kira kamu ingin begitu? Ya, coba lihat perkembangannya ke depan. Nah, kasih sayang mungkin agak terpenuhi sedikit ya Bapak Ibu, tapi besoknya kita apakah lagi? Kita lihat lagi, dia kurang kasih sayang. Itu yang tidak terpenuhi selama ini. Kemudian kebebasan. Mungkin dengan adanya tuntutan-tuntutan yang banyak, padahal dia ingin merdeka belajar. Begitu ya Pak Ibu. Tidak punya kebebasan. Saya begitu banyak tugas, sementara kita sudah full day. Ini juga diberi tuntutan. Sekarang kita berikan tuntunan, bukan tuntutan ya Pak Ibu, agar dia mungkin kurang terpenuhi kebutuhan kebebasan lagi. Kemudian kesenangan, ini dan penguasa bertahan hidup, Bapak Ibu. Ini 5 kebutuhan dasar manusia yang mesti kita ketahui, dan ini erat kaitannya dengan perkembangan sikap peserta didik kita. Nah, ini posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Jika kita ingin budaya positif tetap bertahan di sekolah kita, itu hendaknya kita punya disiplin positif, hendaknya murid kita punya motivasi internal yang kedua, kemudian hendaknya kita paham posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Kira-kira dari beberapa posisi kontrol yang ini, ya, yang ada di depan ini Bapak Ibu, nampak Bapak Ibu? Pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi sebagai teman, posisi sebagai penghukum, posisi pemantau, ataupun posisi sebagai manajer. Kira-kira dominannya kita posisi yang mana? Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Atau yang pernah kita lakukan? Coba kita pikir-pikir lagi ya Pak Ibu, yang mana yang pernah kita pakai posisi kita sebagai seorang pendidik? Ada yang berpendapat Bapak Ibu? Gimana Bu Nola? Pernah menjadi penghukum ya Bu ya. Kalau misalnya siswa tidak buat tugas, diberi hukuman. Kemudian pernah menjadi teman ketika siswa terlihat lebih murung dari biasanya saya mengajak untuk berbicara dari hati ke hati. Kemudian juga sebagai pemantau dalam kelas, kalau udah kelihatan siswa ini terlihat berbeda dari biasanya, kemudian nanti dilakukan entah itu pemanggilan, atau mungkin saya bertanya langsung atau bertanya kepada teman-temannya, kenapa nih
siswa yang ini. Kemudian pembuat merasa bersalah, kadang tanpa disadari kita bertanya kepada siswa itu terkesan memojokkan mereka. Saya menyadari hal itu salah, tapi kadang tanpa sadar, karena anak ini kita tahu salah, tapi kita malah memojokkan mereka, sehingga mereka justru makin merasa bersalah karena kita sudah memojokkannya, tidak mencari ini kenapa sebenarnya, tidak mengajak mereka berbicara terlebih dahulu, tidak mencari tahu apa sih sebenarnya penyebabnya gitu. Justru kita langsung kayak kamu salah ya, ini segala macam. Pernah seperti itu, Bu? Kira-kira, Bu? Ada pendapat yang lain, Bapak Ibu? Kita beri aplaus dulu ya, biar semangat. Ya, jadi hampir semua pernah kecuali manajer mungkin. Tapi mungkin ada juga posisi manajer, Bu Nana. Iya, ada juga, tapi nanti kita lihat. Ada yang lain, Bapak Ibu? Gimana kira-kira? Kita refleksi, kita bayangkan berapa tahun kita jadi pendidik. Kira-kira posisi kontrol apa yang pernah saya lakukan? Ada lagi? Ada Ibu Dewi ada? Ya ada terwakil mungkin ya Pak Ibu ya. Ya, ini 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru yang benar. Ya, Bu Nola katakan tadi, kita pernah memposisikan diri kita sebagai seorang pendidik, itu tidak perlu kita dustai diri kita. Kelima-limanya mungkin pernah. Tetapi mungkin apakah posisi manajer ini sudah maksimal apa belum? Dan yang kita harapkan itu mungkin seperti apa gambarnya Pak Ibu? Bisa nampak gambarnya Pak Ibu? Yang diharapkan di posisi kontrol itu sebenarnya seperti apa kalau kita lihat dari 5 ya Pak Ibu? Manajer sepertinya sepakat ya Pak Ibu? Kita lihat nanti ya Pak Ibu. Seperti apa sesuatu? Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, seperti yang dibilang tadi. Ternyata hukuman verbal mungkin lebih sakit daripada hukuman fisik bagi mereka. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid, lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, begitu. Kalau kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara kita. Ya itu ya Bu. Ya kita juga pernah. Kemudian bagaimana nada suaranya waktu itu? Nada suara tinggi, pakai bahasa tubuh, mata melotot, jari menonjol gitu ya Bapak Ibu, dan menghadap. Kamu lagi. Ternyata itu bukan hukuman fisik yang harus lari, yang harus push up, yang harus kejar-kejaran buang sampah, bukan itu. Ternyata itu hukuman verbal. Bukan verbal itu. Terlambat lagi. Nah, ini pada kasus terlambat, saya fokuskan ini pada kasus terlambat ya Pak Ibu. Seorang siswa datang terlambat, yang sering datang terlambat. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa tepat waktu? Tanyakan, begitu. Contoh pertanyaannya. Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Hasil. Posisi penghukum malah hasilnya begini. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif, dan ini sifatnya lama sekali di bawahnya. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid tersebut melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ini kejadian banyak sekali itu. Ya, setuju? Ya betul. Kita lihat lagi yang lain. Membuat merasa
merasa bersalah kita. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tapi giginya rapat begitu ya Pak Ibu ya. Nah, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Banyak diam, tidak nyaman dia, bersalah dia atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu, ya atau ibu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah ini kira-kira contoh pertanyaan sebagai posisi kita pembuat merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi buruk benar, ada hancur masa depan gitu ya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Dia sayang sama orang tuanya gitu kan. Nah, pembuat merasa bersalah, nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Nah, ini aktornya adalah Adi. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana? Nah, ini ya. Contoh pernyataan yang kita berikan. Kira-kira bagaimana perasaan si Adi tadi? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Gitu ya Pak Ibu. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri dan ataupun orang lain. Jadi gitu ya Pak Ibu. Sudah dua posisi kontrol yang kita lihat. Di posisi manakah yang bagusnya kita sebagai seorang pendidik yang punya masa depan? Nah, tentu otoritas pertama kita murid, prioritas pertama kita Bapak Ibu. Nah, ini sebagai teman lagi, seperti Bu Nola sampaikan tadi. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Ya, ini lebih dibilang sebaya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Nah, melalui persuasi. Ya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positifnya apa? Di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid, bagaikan teman saja. Mungkin dia akan terus terang dan leluasa apa yang mau dia utarakan. Ya, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi ibu atau demi bapak ini, bantulah. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini adalah modeliku, ibu kawan, ingat gitu ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya. Nah, kita mengambil posisi sebagai teman. Ya sudah, kalau sudah begitu nanti ibu selesaikan. Nah, hal negatifnya apa dari posisi teman ini? Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid tersebut akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu akan membantu saya, rupanya tidak. Ya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja. Ya. Nah, dan tidak untuk guru lainnya. Berbeda perlakuan mereka. Murid akan tergantung hanya pada guru yang merasa temannya saja. Nah, ini hal negatifnya Pak Ibu. Bagaimana nada suaranya? Ramah, akrab, yang namanya teman, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Nah, Adi aktor tadi yang terlambat. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak atau ke ibu. Bukan, kamu sudah berjanji ke ibu bukan?
Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduklah dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini, sambil senyum-senyum, gitu ya. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru tersebut? Ya, murid akan merasa senang ya. Akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya yang muridnya. Murid yang jadi tergantung pada guru tersebut bila tidak ada masalah. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Dia tidak hanya dia begitu di pikirannya, hanya beliau ya. Akibat lainnya, ya mungkin si Adi tadi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh guru tersebut. Dipilihnya kan dia lebih dekat timbatan hatinya dengan guru tersebut, dan belum tentu berlaku sama dengan guru yang lain ketika disuruh oleh guru yang lain. Nah, yang keempat, bagaimana kalau kita mengambil posisi sebagai pemantau? Ya, memantau berarti mengawasi ya Pak Ibu. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atau berlaku terhadap perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi pertanyaannya yang kita ajukan sebagai posisi pemantau ini, peraturannya apa? Banyak lagi. Apa kesepakatan kita ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kita pantau terus. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Bisa menggunakan stiker, bintang-bintang, ya, slip catatan, daftar cek, ditampilkan. Nah, ini sikapnya bagus, kasih bintang 1. Nah, siapa yang banyak bintangnya? Dia mantau terus. Posisi pemantau sering berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, kira-kira gimana muridnya? Kalau kita sebagai pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh formal. Ya. Kata gurunya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Dijawab Adi, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam pelajaran. Ya, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya, benar, kata gurunya. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Dipantau, begitu ya Pak Ibu. Nah, bagaimana hasilnya bagi murid? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar, seperti terlambat tadi. Dan guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah, tidak. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada saat jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ini konsekuensinya bagi murid. Lanjut, posisi terakhir. Nah, ini posisi yang diharapkan. Bagaimana sebenarnya posisi kita sebagai seorang pendidik? Ya, ternyata posisi manajer jauh lebih baik. Apa itu? Guru bersama murid mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan. Nah, di samping itu, posisi manajer ini mengacu pada restitusi namanya, yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta disiplin positif yang menjadi tujuan kita. Jadi ini ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana posisi manajer ini?
Posisi terakhir, manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Kemudian seorang manajer memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dia punya. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan, pemantau dan teman tadi. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan diri maupun kebutuhan orang lain sesuai dengan 5 kebutuhan tadi. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dalam berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, apa yang kita sepakati dalam kelas, kamu masih ingat? Apakah kamu meyakininya? Iya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya, bersedia. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Ya, saya akan jauh lebih disiplin, Bu. Apa rencana kamu memperbaiki hal ini? Tentu kita identifikasi masalah kenapa dia terlambat, dan dia akan mencari solusi sendiri, jalan keluar. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk mengatur dirinya. Seorang manajer bukanlah memisahkan murid dari kelompoknya. Tidaklah harus keluar dari kelas, tidak pula harus keluar dari komunitasnya. Jadi, tetapi bagaimana mengembalikan murid itu diterima oleh kelompoknya lagi karena dia sudah melakukan kesalahan. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak diskusi, mungkin dia cenderung diam diri, cenderung tertutup kepada kita. Nah, namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol itu adalah pencapaiannya di posisi manajer yang kita inginkan, agar murid dapat menjadi pribadi mandiri, keluar dari masalahnya sendiri, mencari solusi sendiri. Tentu dia lebih bertanggung jawab dengan apa yang dia tawarkan kepada kita, gurunya. Dan pada akhirnya dapat memicu lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Manajer punya suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekati murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu, Pak, jam 7. Jawab Adi. Ya, kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengerjakan tugas yang tertinggal, atau mungkin hal lain yang ditawarkan. Baik, Bu. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak, Pak. Saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Nah, kita tinjau perasaannya sekarang kalau kita memposisikan diri sebagai manajer. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali atau akan perbuatan murid akal bersedang kurang. Fokus ada pada murid, bukan membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui masalah, sesuatu yang perlu dijalani. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi yang dapat. Nah, ini dia berkaitan. Untuk menciptakan budaya positif perlu keyakinan kelas agar mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Kita perlu keyakinan atau kesepakatan kelas atau sekolah. Bagaimana? Di awal pembelajaran hendaknya kita bikin keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan murid-murid kita, baik sebagai guru mapel ataupun guru walas. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena
mana seseorang cenderung merasa bertanggung jawab untuk menjalankan keyakinannya sendiri. Saya punya keyakinan untuk menciptakan kelas ini, kelas yang disiplin, menghargai, saling tolong-menolong, menjaga kekompakan. Saya lebih yakin kelas ini adalah kelas yang bersih, bebas dari sampah. Itu contoh-contoh keyakinan yang akan mereka ajukan nanti. Nah, bagaimana peran kita dalam penyelesaian kasusnya? Gunakanlah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ada 3 tahapan. Agar kita menjadi posisi seorang manajer, kita gunakan tahapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ini Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Dan pada tahap menstabilkan identitas, kita bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan, ibu pun juga pernah seperti kamu. Nah, menanyakan keyakinan, kira-kira keyakinan seperti apa kelas yang kita inginkan kemarin, kita ingatkan kembali. Iya Bu, keyakinan kelas kita adalah disiplin. Saya telah melanggar hari ini. Kira-kira validasi tindakan yang salah, tentu kamu punya alasan kenapa kamu terlambat datang ke sekolah. Bukan harus menghukum langsung. Ya, mana tahu dia harus mengantar dulu orang tuanya ke rumah sakit pagi itu atau bagaimana kayak. Ya, Bapak Ibu, ini yang sudah saya pernah terapkan pada segitiga restitusi di kelas. Mari kita tonton bersama-sama.
hadir mencarikan solusi agar hadir tidak terlalu di depannya. Kira-kira kenapa keamanan malam bermain HP dan sehingga lupa waktu. Nah, akhirnya kami melihat keyakinan kewajiban. Terus kalau pada pengalaman jadi apa sebagai masalah yang akan kami lakukan adalah yang tidak kalau kami mau berubah dan baik kan kami menjadi sesuai yang disiplin dan jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya setelah mendengar berita adalah saya merasa bersyukur karena mereka telah memberikan solusi atas permasalahan saya. Dan kedepannya saya berjanji akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Terima kasih Wika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya setelah diberi arahan oleh Bu Yusa, saya merasa tenang karena saya tidak dimarahi, saya diberi solusi, dan saya pun diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan seterusnya. Terima kasih Bu Yusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu ya Pak Ibu, kira-kira yang sudah pernah bersama diterapkan segitiga restitusi bersama siswa. Ya, tapi habis. Kemudian pembentukan keyakinan kelas juga pernah saya buat videonya, nanti lain kali aja kita bisa share Bapak Ibu. Itu jadi itulah kira-kira modul yang pernah kita pelajari dalam pendidikan guru penggerak. Sebelumnya untuk mewujudkan budaya positif di sekolah itu adalah sangat dibutuhkan disiplin positif, kemudian motivasi internal dari dalam murid, dari dalam diri murid, kemudian yang ketiga adalah memahami posisi kita sebagai seorang pendidik, yang mana untuk penyelesaian kasus lebih baik kita menggunakan posisi sebagai manajer untuk menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan dengan membuat kesepakatan bersama di kelas bersama anak-anak kita. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau merefleksi kegiatan ini? Mohon ada tanggapannya dari Bapak Ibu. Ada tanggapannya Bapak Ibu dari apa yang sudah disampaikan? Minta kepada Ibu Dewi Elvia. Terima kasih Bita. Tadi kita ada posisi kita sebagai manajer, ada sebagai teman yang itu pernah kita lakukan, dan kita sebagai pendidik, kita juga namanya guru juga manusia, jadi kita mungkin tak luput dari salah walaupun kita berusaha untuk terbaik. Dan kita juga ketika kita mengingat juga ketika kita menjadi seorang pelajar, mungkin kita mempunyai guru yang kita rindui, guru yang kita sukai, yang tidak disukai, atau guru yang paling kita takuti. Jadi ketika kita sekarang menjadi pengajar, jadilah guru yang dirindui, dan kita kurangi sikap atau kita jauhi sikap yang ketika dulu kita merasa tertekan atau takut
ketika menjadi pelajar. Jadi ketika sekarang kita sudah jadi pengajar, ambil sifat yang positifnya seperti yang kita pelajari sekarang, itu menjadi model pembelajaran yang manajer tadi ya. Jadi setelah kita juga tadi sebelumnya kita tidak mengetahui, tapi setelah kita Ibu Ita juga tadi menjelaskan, kita lebih mengetahui mana posisi mana yang harus kita tempati sebagai guru. Terima kasih Ibu Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kita semua, Bapak Ibu. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita pagi menjelang siang ini, ya Pak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, terutama adalah mengambil posisi kita sebagai seorang pendidik. Ya, betul sekali Bu Dewi, tujuannya adalah mewujudkan budaya positif agar tercipta lingkungan belajar yang aman dan nyaman yang dirindui oleh peserta didik kita. Ketika dia sudah sampai di rumah, dia rindu kembali akan datang ke sekolah dan menganggap rumah sekolah ini adalah rumah kedua bagi dirinya. Memang itu sebenarnya tujuan dari budaya-budaya positif. Karena kalau sudah terwujud budaya positif di sekolah ini akan tercipta menjadi sekolah yang aman, ramah anak, kemudian sekolah yang nyaman bagi anak-anak kita. Tidak ada lagi anak-anak yang takut untuk datang ke sekolah. Baik. Terima kasih ya Pak Ibu, luar biasa pertemuan hari ini. Mudah-mudahan jadi amal ibadah Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Terima kasih kepada anak-anak Ibu yang tetap menjaga semangatnya seperti semangat pagi walaupun kita pada hari ini bertemu di jam siang. Gimana? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak Ibu, seperti yang Ibu kasih tahu sebelumnya bahwa hari ini kita sudah merencanakan untuk membuat keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas itu semacam tata tertib gitu ya. Tata tertib tahu? Tahu. Nah, tapi keyakinan kelas ini, keyakinan kamu seperti apa kelas yang kamu inginkan. Ya, sehingga kamu lebih bertanggung jawab untuk taat dan patuh terhadap keyakinan yang kamu usulkan. Segala tata tertib, mungkin jika kamu melanggar tata tertib, mungkin akan ada sanksi gitu ya. Tapi keyakinan kelas ini lebih kepada kesadaran masing-masing anggota atau siswa-siswi di kelas ini untuk bisa lebih bertanggung jawab untuk menjaga bagaimana dia nilai-nilai yang diyakini di kelas ini. Artinya tentu budaya-budaya yang baik yang perlu kita taati, gitu ya. Kemudian keyakinan kelas juga usulan dari kamu semua, bukan gurunya, ya, bukan wali kelasnya, tetapi kamu sendiri yang mengusulkan berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, siap hari ini kita buat kesepakatan? Ya. Bukan untuk kita simak. Nah, untuk itu bagaimana lancarnya kita membuat? Ibu akan membantu kamu. Yang pertama, kamu akan Ibu berikan masing-masing ini kertas satu masing-masingnya ya. Kemudian kamu tuliskan apa keyakinan yang kamu inginkan di kelas ini. Nah, masing-masing usulan dari satu orang itu satu. Silakan nanti kita tempelkan di kotak tulis. Kemudian Ibu akan bantu untuk mendeteksi apa keyakinan yang akan kita sepakati bersama hingga kita buat nanti di papan keyakinan kelas 91. Paham? Paham. Oke, terima kasih ya.
Menjaga ketenangan, bagaimana? Ketenangan, ketertiban sama? Nah, hampir sama ya. Ulang ya, keyakinan kelas 91 itu adalah yang pertama menjaga kebersihan kelas, kemudian menjaga ketertiban kelas, saling menghargai dan menghormati antar sesama, menjaga fasilitas kelas, disiplin, dan menjaga kekompakan. Sepakat? Sepakat. Tangan untuk kita. Jadi dipesankan, setelah kita sepakati 6 keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi, maka hendaknya ini ke depannya kamu lebih bertanggung jawab menjalankannya. Kemudian jika ada di lain waktu, boleh kita evaluasi, boleh kita tambah, boleh kita revisi keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Baiklah anak ibu, jadi berdasarkan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati tadi, bagusnya kita tanda tangani atas persetujuan kita semua. Ya, silakan kepada anak ibu yang sebelah kanan duluan, ya, untuk menandatangani apa yang sudah disetujui. Ya, setelah kamu menandatangani keyakinan kelas menurut usulan masing-masing dan setelah kita sepakati bersama, Ibu harapkan dengan tanda tangan ini adalah simbol agar kamu lebih bertanggung jawab dan ikut terlibat untuk menjalankan keyakinan kelas yang sudah
kita rumuskan bersama. Bisa? Bisa. Terima kasih dan semangat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan dengan keyakinan kelas ini ke depannya kamu menjadi pribadi yang lebih baik dan kelas ini menjadi kelas yang bisa menjadi contoh dan bisa untuk jadi teladan bagi kelas-kelas yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.